Hai guys, jumpa lagi di channel cerita dan berita bergambar Diani Ekawa Story. Kali ini aku akan bawakan berita yang masih hangat dalam ingatan. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dulu ya guys. Kabar duka datang dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di mana anak pertama yang bernama Emeril Han Mumtaz, 23 tahun, dikabarkan hilang saat sedang berenang bersama adik perempuannya, Zara, dan seorang temannya di Sungai Are atau Aar, Swiss. Emeril yang biasa disapa Eril dilaporkan hilang pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 10 waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah atau sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat. LP Nazmuzaman dari perwakilan keluarga mengurai kronologi dari musibah tersebut. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras, ujar LP dalam keterangan resmi Jumat 27 Mei 2022. Kedatangan Eril beserta keluarga ke Swiss adalah untuk mencari beasiswa dan perguruan tinggi untuk pendidikan S2 untuk Eril. Untuk mengisi waktu, Eril dan adik perempuannya Zara atau Camelia Leticia Azahra serta seorang teman memilih untuk berenang di Sungai Aar yang indah. Sementara ibunda Eril, Atalia Praratya, mengantarkan namun tidak ikut berenang. Sungai Aar sendiri adalah sungai terpanjang di Swiss. Sungai dengan air bening berwarna hijau toska ini memiliki arus yang cukup deras dan bersuhu dingin. Pada saat Eril berenang, suhu air Sungai Aar diperkirakan mencapai 15 hingga 16 derajat Celcius atau kira-kira seperti dinginnya air yang ditaruh di pintu kulkas semalaman. Air yang dingin ini bisa difahami karena hulu Sungai Aar berada di Gletser Aar, pegunungan Alpen, Swiss. Saat kejadian, Gubernur Ridwan Kamil sedang melakukan perjalanan dinas di Inggris bersama delegasi pemerintah Provinsi Jabar. Setelah mendapatkan kabar musibah tersebut, Gubernur Ridwan Kamil segera menyusul keluarganya ke Swiss untuk mengetahui kondisi anaknya. Sementara itu, setelah mendapatkan laporan orang hilang, pihak KBRI segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pencarian. Namun hingga sore, pencarian tidak membuahkan hasil, maka pencarian pun ditunda hingga keesokan harinya. Jumat 27 Mei 2022 dan hari-hari berikutnya, sekitar jam 9 pagi waktu setempat, pencarian terus dilakukan tim SAR dan kepolisian. Metode pencarian yang digunakan disesuaikan dengan kondisi sungai yang setiap saat berubah, yakni dengan jalan kaki, perahu, drone, dan selam. Drone hanya dapat dilakukan saat cuaca cerah. Selam hanya dilakukan saat arus tidak terlalu deras. Lokasi pencarian mencakup Ice Holes hingga Walensee dengan fokus antara pintu air Swellen Metely dan Engehalde. Kondisi sungai yang keruh menyulitkan proses pencarian. Sungai menjadi keruh karena adanya lelehan salju berupa kristal-kristal berwarna putih sehingga membatasi jarak pandang ke dasar sungai. Senin 30 Mei 2022. Sementara itu, di sela-sela pencarian Eril, ditemani Duta Besar Mulyaman Haddad, Alex van Gravenried, Wali Kota Bern, mengunjungi Gubernur Ridwan Kamil dan keluarga untuk menyampaikan simpati yang mendalam. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil juga didatangi seorang warga Swiss bernama Heinrich yang ternyata adalah orang yang menolong Zara dan temannya naik ke daratan. Diketahui, Zara dan seorang temannya juga sempat terseret derasnya arus Sungai Aar. Heinrich juga memberikan dukungan dan simpati yang mendalam. Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Heinrich pada kesempatan itu.
Ada momen mengharukan pada saat itu, di mana Pak Heinrich memeluk Gubernur Ridwan Kamil sambil menguatkan. Gubernur Ridwan Kamil tak kuasa menahan air matanya. Rabu, 1 Juni 2022, Gubernur Ridwan Kamil menyusuri tepi sungai yang dangkal untuk mencari keberadaan Eril. Kamis, 2 Juni 2022, tepat 1 minggu menghilangnya Eril. Sebelum kembali ke Indonesia, Ibunda Eril, Atalia Praratya, menuliskan kata-kata yang menyentuh di Instagramnya. Kata-kata tersebut mengisyaratkan bahwa keluarga telah merelakan kepergian Eril. Kamis, 2 Juni 2022 sore di Bern, Swiss, Gubernur Ridwan Kamil beserta keluarga kembali ke Indonesia tanpa Emeril, putra pertamanya. Masa cuti Gubernur Ridwan Kamil akan berakhir Sabtu, 4 Juni 2022 dan akan kembali memimpin Jawa Barat pada Senin 6 Juni 2022. Sementara itu, masih di hari Kamis 2 Juni 2022 sore di Bandung, Indonesia, Eril dinyatakan meninggal dunia dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat menyerukan masyarakat Muslim untuk melaksanakan sholat gaib dalam surat tertanggal Kamis 2 Juni 2022. Seruan Majelis Ulama Indonesia ini berdasarkan informasi dari pihak perwakilan keluarga Gubernur Ridwan Kamil yang disampaikan Kamis 2 Juni pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Penjelasan dari pihak keluarga sebagai berikut. 1. Bahwasanya Gubernur Ridwan Kamil beserta istri sudah mengikhlaskan sepenuhnya bahwa Ananda Emeril Han Mumtaz sudah meninggal dunia karena tenggelam. 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Swiss menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Eril dari yang semula berstatus mencari orang hilang atau missing person menjadi status mencari orang yang tenggelam atau drowned person. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang dicari dimungkinkan sudah meninggal dunia. Sesuai ketentuan syara, jenazah harus segera disolatkan. Namun karena jenazah belum ditemukan, maka sholat jenazah dilakukan dengan cara sholat gaib. Majelis Ulama Indonesia menyerukan masyarakat Muslim untuk melakukan sholat gaib pada hari Jumat 3 Juni di setiap masjid yang bisa dilakukan sebelum atau sesudah sholat Jumat. Jumat 3 Juni 2022, Gubernur Ridwan Kamil tiba di tanah air tanpa Eril. Hanya ribuan karangan bunga yang menyambut kedatangannya, bertuliskan nama Emeril Han Mumtaz di dalamnya, berjajar memenuhi pagar gedung Pakuan. Namun, pencarian terhadap Eril tetap dilakukan oleh tim SAR Swiss. Senin 6 Juni 2022, Gubernur Ridwan Kamil kembali menjalankan tugas memimpin Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil membawa serta putra bungsu Arkana ke tempat berkantor di gedung Pakuan. Tingkah lucu Arkana seakan menjadi pelipur lara keluarga usai kepergian Emeril. Rabu 8 Juni 2022, setelah dinyatakan hilang selama hampir 2 pekan,
tersiar kabar telah ditemukan sesosok pria tak bernyawa di bendungan Engelhalde. Dilansir dari situs Pemkot Bern, jarak lokasi dari titik awal Ariel berenang di IJsselhouse sampai Marsilibat hingga ditemukan di bendungan Engelhalde kurang lebih 4 km. Jasad tersebut ditemukan oleh seorang guru SD bernama Geraldine Beldi saat hendak pergi ke tempatnya mengajar, sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss. Ia segera melaporkannya kepada pihak kepolisian Bern. Setelah melalui proses identifikasi dari tes DNA, hasilnya cocok dengan DNA ibunya, Atalia Praratya. Penyebab tenggelamnya Ariel adalah karena mengalami keadaan darurat. Gubernur Ridwan Kamil kembali ke Swiss untuk menjemput jenazah Ariel. Tak lupa, ia menemui Geraldine Beldi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta terima kasih kepada semua pihak yang sudah berusaha keras mencari Ariel. Sabtu, 11 Juni 2022, jenazah Ariel diberangkatkan dari Swiss. Gubernur Ridwan Kamil menuliskan kata-kata yang menyentuh di laman akun Instagramnya. Minggu, 12 Juni 2022. Jenazah Ariel tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jenazah diberangkatkan jam 16 waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Suta untuk disemayamkan di Gedung Pakuan, Bandung. Senin, 13 Juni 2022. Jenazah Ariel diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman pribadi di Cimaung. Lokasi pemakaman berada di perbatasan antara Banjaran dan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Lokasi pemakaman Ariel dikelilingi bentangan sawah dan gunung-gunung yang asri dan berada di samping masjid yang saat ini sedang dalam pembangunan. Masjid itu kelak bernama Al-Mumtaz seperti nama Ariel. Selamat jalan Emeril Han Mumtaz. Selamat beristirahat di rumah akhirmu yang asri dan indah. Bersama doa, semoga kau mendapatkan tempat terbaik di sisinya.